Secara hukum tahun 1969, Indonesia dan Malaysia lewat perjanjian tapal batas kontinen sepakat kalau Blok Ambalat masuk ke wilayah Indonesia. Tapi situasi berubah di 1979 ketika Malaysia merilis peta baru yang secara sepihak memasukkan Blok Ambalat ke wilayahnya. Mereka bahkan membagi wilayah yang diklaim jadi dua konsesi minyak, Blok Y yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia dan Blok Z yang bersinggungan dengan klaim Filipina. Hasilnya, Ambalat jadi sumber gesekan diplomatik berulang dan penghambat hubungan bilateral. Tapi ingat, ini bukan cuma soal minyak dan gas, ini soal harga diri. Sejak awal 2000-an, kapal perang kedua negara sudah beberapa kali saling berhadapan di sini. Mesin kapal meraung, meriam terarah, tapi sejauh ini semua masih sebatas unjuk gigi dan saling klaim. Pertanyaannya, kalau suatu hari gesekan ini berubah jadi tembakan pertama, siapa yang bakal unggul di laut? Kalau ketegangan di Ambalat ini benar-benar meledak, gambarannya kira-kira seperti ini. Kapal patroli Indonesia sedang berlayar rutin, lalu mendeteksi kapal perang Malaysia di radar. Jarak makin dekat, komunikasi radio tegang, dan semua senjata siaga. Di laut, jarak pandang bisa jadi ilusi, musuh bisa muncul dari balik cakrawala kapan saja. Dari segi kekuatan, Indonesia unggul di jumlah. Frigate, korvet, kapal selam, sampai kapal cepat rudal ngasih pilihan taktik serangan dari berbagai arah. Rudal anti kapal yang kita punya bisa menjangkau target jauh sebelum musuh terlihat mata. Tapi Malaysia punya kartu truf, teknologi dan kedekatan geografis. Pangkalan mereka lebih dekat ke Ambalat memungkinkan respon cepat. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimurahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Balik lagi bersama saya di Jam-Jam Official. Di video kali ini saya akan mereaksi salah satu video yaitu dari channelnya Hiburan Populer. Silahkan di subscribe yaitu channelnya Hiburan Populer. Nah, judulnya yaitu Siap Perang Berebutan Blok Ambalat, begini perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Wah, ini agak-agak ngeri juga ya, soalnya ini masalah perang ya, masalah kedua negara itu berperang ya. Aduh. Kalau berperang itu banyak sekali kerugiannya buat kedua negara ya. Jangan sampai seperti Thailand dan Kamboja mereka berebutan perbatasan sampai perang. Jangan sampai ya Indonesia sama Malaysia jangan sampai terjadi perang ya. Kita tonton videonya. Nah, sebelum kita menonton video jangan lupa di-subscribe dulu yaitu channelnya Hiburan Populer dan juga Jam-Jam Official. Kalau sudah di-subscribe, mari kita tonton videonya. 1, 2, total penduduk. Memang nggak ada standar baku, tapi banyak negara berusaha minimal punya 1% personel aktif dari populasi mereka. Faktanya, Indonesia cuma 0,1% personel aktif dari jumlah penduduk. Malaysia 0,3%. Memang nggak terlalu jomplang, tapi tetap menunjukkan kalau personel aktif kita masih jauh dari kata ideal. Dan ingat, di perang laut angka besar belum tentu berarti menang. Karena setelah ini kita akan bongkar aset tempur masing-masing yang bisa jadi penentu siapa sebenarnya yang lebih unggul. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin mata para militeri entusias berbinar, aset tempur masing-masing negara. Kita mulai dari laut. Dari segi jumlah, Indonesia memang jauh di atas. Kita punya 7 frigate, 25 korvet, 14 kapal selam, 211 kapal patroli, dan 12 kapal perang ranjau. Sementara Malaysia cuma punya 2 frigate, 6 korvet, 2 kapal selam, 71 kapal patroli, dan 4 kapal perang ranjau. Tapi ingat, kuantitas besar nggak selalu berarti siap tempur maksimal. Kita masih kekurangan di kapal perang modern dan teknologi pendukungnya. Untuk udara, Indonesia punya 41 jet tempur dengan 29 diantaranya siap pakai, plus 229 helikopter. Malaysia punya 26 jet tempur, 17 diantaranya siap pakai dan 45 helikopter. Di pasukan elit tempur laut, kita punya Kopaska yang fokus pada operasi ofensif dan sabotase. Malaysia punya Pascal, spesialis keamanan maritim dan penjagaan wilayah strategis. Indonesia memang unggul kuantitas, tapi Malaysia sering diunggulkan di teknologi. Contohnya sejak 2009, mereka sudah mengoperasikan 2 kapal selam siluman kelas Scorpion. Indonesia baru tahun 2024 kemarin sepakat membangun kapal selam jenis yang sama dari Naval Group. Proses pengerjaannya baru dimulai pertengahan tahun ini. Dan harus diakui juga, sebagian besar kapal selam yang dioperasikan oleh Indonesia sudah tergolong tua, lebih dari 40 tahun. Artinya dalam duel di laut, angka besar di satu pihak bisa ketemu teknologi mutakhir di pihak lain.
Dan kalau ini sampai meledak jadi pertempuran di Ambalat, faktornya bukan cuma jumlah dan senjata. Ada satu titik panas yang bisa memicu segalanya. Titik panas itu adalah Ambalat. Tapi kenapa sih Ambalat ini selalu jadi isu yang nggak pernah selesai? Jawabannya sederhana. Karena di bawah Laut Birunya tersimpan cadangan migas yang bikin iri siapapun. Data Kementerian ESDM, salah satu titik eksplorasi lapangan Aster, punya kapasitas produksi 30.000 sampai 40.000 barel minyak per hari. Dan ini cukup buat bertahan sampai 30 tahun ke depan. Bukan cuma itu, Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur diperkirakan mengandung sekitar 62 juta barel minyak. Jadi wajar kalau semua mata tertuju ke sini. Secara hukum tahun 1969, Indonesia dan Malaysia lewat perjanjian tapal batas kontinen sepakat kalau Blok Ambalat masuk ke wilayah Indonesia. Tapi situasi berubah di 1979 ketika Malaysia merilis peta baru yang secara sepihak memasukkan Blok Ambalat ke wilayahnya. Mereka bahkan membagi wilayah yang diklaim jadi dua konsesi minyak, Blok Y yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia, dan Blok Z yang bersinggungan dengan klaim Filipina. Hasilnya, Ambalat jadi sumber gesekan diplomatik berulang dan penghambat hubungan bilateral. Tapi ingat, ini bukan cuma soal minyak dan gas, ini soal harga diri. Sejak awal 2000-an, kapal perang kedua negara sudah beberapa kali saling berhadapan di sini. Mesin kapal meraung, meriam terarah, tapi sejauh ini semua masih sebatas unjuk gigi dan saling klaim. Pertanyaannya, kalau suatu hari gesekan ini berubah jadi tembakan pertama, siapa yang bakal unggul di laut? Kalau ketegangan di Ambalat ini benar-benar meledak, gambarannya kira-kira seperti ini. Kapal patroli Indonesia sedang berlayar rutin, lalu mendeteksi kapal perang Malaysia di radar. Jarak makin dekat, komunikasi radio tegang dan semua senjata siaga. Di laut jarak pandang bisa jadi ilusi, musuh bisa muncul dari balik cakrawala kapan saja. Dari segi kekuatan, Indonesia unggul di jumlah. Frigate, korvet, kapal selam, sampai kapal cepat rudal ngasih pilihan taktik serangan dari berbagai arah. Rudal anti kapal yang kita punya bisa menjangkau target jauh sebelum musuh terlihat mata. Tapi Malaysia punya kartu truf, teknologi dan kedekatan geografis. Pangkalan mereka lebih dekat ke Ambalat memungkinkan respon cepat, sementara kapal perang mereka dibekali radar modern dan sistem senjata canggih. Pertempuran di laut jarang berlangsung frontal seperti di film. Ini lebih mirip catur berkecepatan tinggi. Siapa yang lebih dulu melihat dan mengunci target biasanya menang. Dan di sini dukungan udara jadi pembeda besar. Jet tempur dan helikopter bisa memukul kapal musuh sebelum mereka sempat masuk jarak tembak. Jadi meski di atas kertas Indonesia terlihat unggul, perang di laut di Ambalat bukan soal angka semata, tapi soal bagaimana setiap langkah dan detik digunakan. Salah perhitungan sedikit saja, kemenangan bisa berpindah tangan. Di atas kertas kita bisa saja membicarakan siapa yang punya kapal lebih banyak, rudal lebih mematikan, atau jet tempur lebih cepat. Tapi di dunia nyata, perang bukan cuma soal menang atau kalah. Perang berarti nyawa hilang, keluarga hancur, dan masa depan generasi ikut terkubur. Ekonomi porak-poranda, hubungan diplomatik runtuh, dan luka sosial yang butuh puluhan tahun untuk sembuh. Dan itu berlaku untuk kedua pihak, Indonesia maupun Malaysia. Ambalat memang punya minyak, gas, dan nilai strategis, tapi yang jauh lebih mahal dari semua ini adalah perdamaian. Bukan berarti kita harus lembek, justru sebaliknya, Indonesia wajib tegas menjaga setiap jengkal kedaulatan. Karena ketika bendera merah putih berkibar di lautan, ini bukan sekedar kain, tapi simbol harga diri sebuah bangsa. Upaya damai harus selalu jadi prioritas utama. Negosiasi, yang paling berharga itu perdamaian, batas wilayah bisa menyelamatkan ribuan nyawa minyak sebelum atau peluru gas utama dilepaskan. Tapi jika kedaulatan terus diinjak dan batas wilayah kita dilanggar, Indonesia tidak boleh ragu menunjukkan kekuatan. Bukan untuk memulai perang, tapi untuk memastikan kalau perdamaian tidak datang dari rasa takut, melainkan dari rasa saling menghormati. Karena pada akhirnya Ambalat bukan cuma soal siapa yang lebih kuat di laut. Ini soal apakah kita bisa membuktikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu tegas tanpa kehilangan akal sehat. Demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama, yaitu video tentang perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia, yang memang kalau dilihat secara personil, memang Indonesia itu lebih unggul karena personilnya itu lebih banyak. Alat alutsistanya juga Indonesia lebih banyak. Maka pantaslah Indonesia berada di peringkat ke-1, yaitu di ASEAN ya. Dan Malaysia itu ke-7. Ya memang sangat jomplang ya, Indonesia ke-1 dan Malaysia ke-7. Itu sangat jomplang sekali perbandingannya. Saya harap sih jangan sampai terjadi ya untuk peperangan ini antara Indonesia
dengan Malaysia jangan sampai terjadi, karena itu sangat merugikan bagi kedua negara. Jangan sampai terjadi seperti Thailand dan Kamboja, mereka berperang memperebutkan perbatasan. Ya, banyak sekali kerugiannya lah bagi kedua negara untuk berperang ini. Jadi damai itu lebih indah. Cukup sampai di sini video reaction kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.